Halo semuanya, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Perkenalkan nama saya Nisa Fortunalia dengan NIM 530242269 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan tahun 2022. Nah, jadi di video kali ini saya akan buat sebuah data list Python dari dua tabel yang ada di layar seperti ini, nomor nama mahasiswa, kalori per hari, berat badan. Kemudian tabel yang di bawahnya yaitu tabel yang biasanya digunakan untuk perhitungan, yaitu x kuadrat, y kuadrat, xy, dan akan dituangkan dalam bahasa pemrograman Python. Oke, jadi pertama-tama untuk membuat sebuah tabel kita harus masukkan variabelnya dulu. Jadi variabel itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan dari suatu data. Nah, jadi dengan adanya variabel ini itu memudahkan kita dalam pemrograman. Jadi pertama kita masukkan variabel nama mahasiswa. Soalnya kalau kita masukin satu-satu itu kan repot banget. Jadi kita masukin ke dalam suatu variabel atau tempatnya. Seperti kayak gini. Nama terus mahasiswa. Jadi kita masukin satu dulu, Dian, ada Dian, Eca, kemudian Winda, kemudian ada Keolo, Intan, ada Putu, ada Ritya, kemudian ada Anita, Sevia, dan yang terakhir yaitu Rose. Nah, jadi kalau kita masukin namanya dalam variabel, nantinya kalau kita panggil sebuah variabel nama mahasiswa, nanti akan muncul semua yang sudah kita tuliskan di sini. Seperti itu. Kemudian lanjut, variabel kedua, kalori per hari. Kita misalin X ya, biar lebih singkat. X sama dengan, karena ini angka, jadi kita tidak usah memasukkan titik 1 atau titik 2. 5, 30, 300, 358, 510, 302, 300, 387, ada 527, 415, dan 512. Kemudian berat badan kita masukin ke variabel Y. Nah, variabel itu isinya apa aja? 89, 48, 56, 72, 54, 42, 60, 85, maaf, 63, dan 74, seperti ini. Nah, lanjut, karena kita mau sekalian buat dua tabel, jadi kita langsung lanjut buat variabel yang tabel bawahnya, ada x kuadrat. Nah, ini kan kuadrat, jadi beda. X2 kita masuk ke x kuadrat, yang ini kita masukin ke variabel x2. X2 itu sama dengan, karena ini adalah bentuk kuadrat, jadi x kita pakai bintang 2, 2. For x in x. Maksudnya adalah, jadi dikuadratin dari setiap elemen yang ada di x, seperti itu. Untuk Y juga sama sistemnya, jadi masukin ke variabel Y2, terus sama. Seperti Y, bintang 2 for Y in Y. Mengkuadratkan setiap elemen dari yang ada di variabel Y. Kemudian XY. XY karena ini bukan kuadrat, jadi kali, jadi X kali Y. Itu for X dan Y in zip X Y. Oke, udah. Nah, lanjut. Karena kita akan buat sebuah totalnya yang ini, jadi kita juga masukin total, variabel total X sama dengan sum dari X. Dari variabel total X2 sum X2. Jadi kita menjumlahkan semua elemen yang ada di X2. Terus total, apalagi Y. Sama dengan sum Y.
Kemudian total Y2 sama dengan sum Y2. Nah, terakhir total XY sama dengan sum XY. Nah, setelah kita masukkan seluruh variabelnya, kita bisa langsung buat tabel. Nah, untuk memudahkan kita dalam membuat tabel agar tabelnya itu terlihat jelas dan rapi, kita bisa menggunakan sintaks spreadsheet table. Di sini saya menggunakan sintaks spreadsheet table. Nah, jadi pertama itu from spreadsheet table import, kita terus masukin dulu tabel pertama. Terus tabel pertama kita mau buat seperti ada 1, 2, 3, 4 kolom. Nah, karena ini kolomnya dikit, jadi untuk menggunakan table masih oke. Tapi kalau kolomnya masih banyak, kita bisa menggunakan sintaks yang lain. Nah, untuk kolom pertama, jadi kita masukkan tabel 1, add kolom. Kita masukkan karena ini adalah angka, jadi kita huruf, jadi kita masukkan yang namanya titik 1 atau titik 2. Kita masukin, karena ini angkanya cuma sampai 10, jadi kita tidak usah menggunakan fungsi looping seperti for atau while. Tapi kalau misalnya datanya kita banyak, ya lebih baik pakai looping agar tidak memakan waktu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kolom kedua, kita masih tabel 1, add kolom. Itu karena ini huruf, jadi kita masukin yang namanya titik 1. Soalnya kalau misalnya kita dimasukkan titik 1 atau titik 2, maka hurufnya itu akan dianggap angka gitu. Nama siswa, nama. Dengan adanya variabel yang telah kita masukin di awal, jadi nantinya ketika kita mengeluarkan variabel nama siswa, maka akan muncul data yang telah kita simpan sebelumnya, yang ini. Lanjut kolom ketiga. Kalori per hari. Dan kita telah menyimpan kalori per hari dalam variabel X yang ini. Jadi nanti akan keluar data yang ini. Lanjut tabel keempat. Yaitu berat badan. Nah, setelah kolomnya selesai semua, kita tinggal masukkan print tabel 1. Oke, selesai untuk tabel 1. Lanjut ke tabel berikutnya. Karena di sini kita mau masukkan sebuah X kuadrat, jadi kita harus masukkan ini. X apa ya? Ada totalnya juga. Total X kuadrat X2. Kemudian Y, Fn. Nah, X-nya juga jangan lupa ini seperti karena kita bukan fungsi yang atas ini. X-nya total X-nya. Setelah selesai, kita lanjut tabel 2. Tabel 2 sama dengan variety table. Jangan lupa, karena kalau kita lupa memasukkan ini, nanti programnya akan error.
Sama seperti yang di atas, kita masukin tabel 2 add column. Kalau misalnya kolomnya ada banyak, lebih baik pakai sintaks yang lain. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan terakhir total. Kemudian kolom yang berikutnya, sama seperti sebelumnya, kita masukin X. Dan kita munculkan variabel X. Nah, nantinya data yang akan muncul adalah ini. Setelah itu, kolom berikutnya yaitu tabel 2 add column X kuadrat. Kita munculkan variabel X2 dan nanti akan muncul hasil kuadrat dari X yang telah kita masukkan ke variabel X2. Lanjut ke kolom berikutnya yaitu kolom tabel 2 kolom Y. Lagi seperti tadi tabel 2 add kolom ini harusnya Y2, setelah itu Y2. Nah, terakhir tabel 2 add kolom XY. Dan di sini besar kecil hurufnya itu harus diperhatikan, karena kalau misalnya variabel X yang kita tulis kapital seperti ini, nanti variabel dari XY itu nggak muncul. Variabel berkali dari XY yang telah kita simpan sebelumnya tidak muncul. Jadi kita harus menuliskannya dengan hati-hati. Setelah selesai, kita lanjut print tabel 2. Oh, ada yang salah di bagian berat badan. Nah, kan salah penggunaan bawah. Oke, udah bisa. Nah, jadi seperti ini cara untuk menampilkan data list dari sebuah tabel ke dalam pemrograman Python. Dan jadi tabelnya itu akan terapi kalau kita memakai sintaks, salah satunya adalah sintaks create table. Seperti ini. Ada nomor nama mahasiswa yang telah kita simpan sebelumnya di bagian sini, kemudian kalori per hari, berat badan, X kuadrat, ini adalah perkalian kuadrat dari X, kemudian Y kuadrat, dan XY. Dan totalnya di bawah. Nah, jadi seperti itu teman-teman, pembuatan data list dari tabel ke dalam pemrograman Python. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.